Mengapa Indonesia sulit menghukum mati koruptor? Berbeda dengan Cina, korupsi, sebuah kata yang menyimpan cerita kelam bagi banyak negara, termasuk juga Indonesia. Skandal demi skandal terus terungkap, namun pelaku utamanya seringkali hanya menerima hukuman yang dirasa tidak setimpal. Di sisi lain, ada negara seperti Cina yang dikenal tegas. Mereka tidak ragu menghukum mati koruptor yang mencuri uang rakyat. Tapi mengapa Indonesia tidak mengikuti langkah Cina? Apa yang membuat hukuman mati bagi koruptor begitu sulit diterapkan di negeri ini? Cina adalah salah satu negara yang paling keras terhadap korupsi. Bagi mereka, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Pada tahun 2020, seorang mantan kepala perusahaan asuransi besar dihukum mati. Apa kesalahannya? Korupsi senilai 1,7 miliar yuan atau setara dengan 3,8 triliun. Hukuman mati ini bukan hanya soal menghukum pelaku. Ini adalah pesan keras dari pemerintah China. Tidak ada toleransi bagi mereka yang merugikan negara. Tapi langkah ini bukan tanpa kritik. Banyak organisasi internasional yang menuduh China melanggar hak asasi manusia, terutama dalam proses pengadilan yang minim transparansi. Di Indonesia, korupsi adalah momok besar, namun hukuman mati untuk koruptor itu masih seperti mimpi jauh dari kenyataan. Apa alasannya? Yang pertama adalah hukum dan konstitusi yang membatasi. Indonesia memiliki undang-undang pemberantasan korupsi, tetapi hukuman mati tidak secara eksplisit tercantum, kecuali dalam situasi luar biasa, misalnya korupsi yang dilakukan saat negara dalam kondisi kritis atau krisis. Selain itu juga banyak ahli hukum berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam konstitusi, guys. 2. Dinamika politik yang rumit. Korupsi di Indonesia sering melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki koneksi politik kuat. Hukuman mati bagi mereka bisa menjadi langkah yang sulit, bahkan berbahaya secara politik. 3. Perdebatan di masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung hukuman mati bagi koruptor, menganggapnya sebagai jalan keluar yang adil. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera. Sebagian berpendapat bahwa reformasi hukum, transparansi peradilan, dan pendidikan anti korupsi adalah solusi jangka panjang yang lebih efektif. 4. Tekanan komunitas internasional. Indonesia juga berada di bawah sorotan organisasi internasional yang menentang hukuman mati. Amnesty International misalnya menilai bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan tidak menyelesaikan akar masalahnya. Lantas apa solusi untuk koruptor di Indonesia? Cina mungkin telah memilih jalan yang keras untuk melawan korupsi, tapi Indonesia adalah negara dengan hukum, politik, dan masyarakat yang berbeda. Mungkin alih-alih hanya berbicara tentang hukuman mati, kita perlu fokus pada reformasi sistemik, penegakan hukum yang tegas, pendidikan moral sejak dini, dan transparansi peradilan bisa menjadi langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Korupsi adalah musuh bersama, dan perang melawannya bukan hanya soal hukuman, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih bersih dan adil.